Apa itu narsistik? Dan kenapa ini penting dibahas secara filsafat? Bayangkan seseorang yang selalu tampak percaya diri, tatapan tajam, gaya bicara yang dominan. Tapi ada sesuatu yang janggal. Ia tak pernah benar-benar melihat orang lain. Hanya melihat dirinya, lewat mereka. Inilah narsistik. Sebuah kepribadian yang tidak dibangun oleh kekuatan, tapi oleh kecanduan akan pengakuan. Filsafat selalu bertanya, siapakah aku? Tapi narsistik tidak menjawab dengan pencarian, melainkan pencitraan. Dan disitulah bahaya dimulai. Di dunia yang dipenuhi cermin, media sosial, validasi, popularitas, narsisme tumbuh bukan sebagai penyakit, tapi sebagai gaya hidup. Narsisme dalam mitologi dan sejarah. Di sebuah hutan sunyi, dalam mitologi Yunani kuno, ada seorang pemuda bernama Narcissus. Wajahnya begitu tampan, hingga semua makhluk jatuh hati padanya. Tapi Narcissus tak peduli. Ia tak tertarik pada siapapun. Hingga suatu hari, ia menatap air jernih di sungai, dan melihat bayangannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia jatuh cinta. Bukan pada orang lain, tapi pada refleksi dirinya sendiri. Ia menatapnya berjam-jam. Hari demi hari, tak mau makan, tak mau pergi, sampai tubuhnya lemah, dan akhirnya mati. Bukan karena diserang musuh, tapi karena tidak bisa melepaskan citra yang ia kagumi sendiri. Itulah asal mula kata, narsisme. Dari kisah seseorang yang terlalu cinta pada citra dirinya sendiri, hingga ia kehilangan hidup yang nyata. Tapi kisah ini bukan sekadar dongeng, ini peringatan. Karena hari ini, Narcissus tidak hanya hidup dalam buku mitologi. Ia hidup dalam kita. Dalam orang-orang yang mengejar pujian, lebih dari kebenaran. Yang membangun hidup demi dilihat, bukan demi dijalani. Narsisme dalam sejarah. Bukan hanya dalam mitos, narsisme juga muncul di panggung sejarah. Kaisar Romawi seperti Nero dikenal sebagai pemimpin yang haus pujian. Ia percaya bahwa seluruh kekaisaran ada untuk mengaguminya. Ia membakar kota, lalu menyalahkan rakyat. Ia menganggap dirinya dewa, bukan manusia. Dan dalam ketakutan akan kehilangan kekaguman, ia menjadi kejam. Sejarah mencatat, pemimpin yang paling narsistik, seringkali juga yang paling berbahaya. Karena mereka tak bisa dibantah, tak bisa dikritik. Mereka lebih takut pada kebenaran, daripada pada kehancuran. Filsafat menanggapi. Filsafat, sejak awal, sudah menyadari bahayanya cinta diri yang berlebihan. Socrates berkata, "Kinalailah dirimu." Tapi maksudnya bukan untuk dikagumi, melainkan untuk disadari, untuk dikenali kelemahannya, diterima batasannya. Karena bila kamu tidak mengenali dirimu, kamu akan membuat dunia jadi cermin. Dan jika dunia tidak memantulkan yang kamu inginkan, kamu akan marah atau hancur. Narcissus mati, bukan karena dibenci, tapi karena ia tak bisa berpaling dari dirinya sendiri. Dan mungkin, itu juga yang kita alami hari ini. Ketika terlalu sibuk tampil, hingga lupa hidup. Ketika terlalu ingin dikagumi, hingga lupa menjadi manusia biasa. Filsafat tidak menolak cinta diri, tapi ia membenci ilusi. Karena hidup yang sejati, tidak butuh pujian untuk tetap bernilai. Beranilah berpaling dari cermin, dan temukan dunia di sekelilingmu. Karena hidup, bukan hanya soal siapa yang melihatmu, tapi siapa yang kamu lihat dengan jujur. Topeng dan kekosongan. Orang narsistik terlihat kuat, percaya diri, dominan. Tapi yang kita lihat, hanyalah topeng. Di balik itu, ada kekosongan yang tidak mereka akui. Ruang yang sunyi, yang tak pernah benar-benar terisi. Maka mereka berakting. Karena menjadi diri sendiri, terlalu menyakitkan. Kepribadian narsistik dibentuk bukan oleh rasa cukup, tapi oleh luka yang tak sembuh. Banyak dari mereka tumbuh dalam kritik, dalam penolakan, dalam tekanan menjadi sempurna. Dan ketika dunia tak memberi kasih, mereka belajar membentuk topeng. Kuat, sukses, tak tergoyahkan. Tapi topeng adalah beban. Semakin lama dikenakan, semakin sulit dilepas. Semakin berat ditanggung. Carl Jung, filsuf dan psikoanalis, menyebut ini sebagai persona, sisi diri yang ditampilkan kepada dunia, tapi tidak selalu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Semua orang punya persona, tapi bagi yang narsistik, persona bukan alat, itu seluruh hidupnya. Mengapa mereka terlihat sombong? Bukan karena mereka merasa superior, tapi karena mereka takut terlihat kecil.
Narsistik bukan percaya diri. Itu kompensasi dari keraguan diri. Mereka ingin dikagumi, karena di dalam hati, mereka belum pernah benar-benar dicintai. Itulah ironi terbesar. Mereka haus perhatian, tapi tidak bisa membangun hubungan yang tulus. Karena hubungan yang tulus mengharuskan kita membuka topeng. Dan itu menakutkan bagi mereka. Filsafat menyikapi kekosongan. Filsafat tidak menawarkan topeng, tapi tidak ada syarat harus hebat. Tidak ada syarat harus disukai. Yang penting adalah jujur terhadap luka, terhadap kelemahan, terhadap keinginan untuk tampil, agar tak merasa kosong. Kekosongan bukan hal memalukan. Itu adalah ruang yang bisa diisi, bukan dengan pujian, tapi dengan pemahaman. Kita semua punya topeng. Tapi sampai kapan? Setiap dari kita punya peran. Di tempat kerja, di rumah, di media sosial. Tapi kapan terakhir kali kamu merasa bisa jadi dirimu sendiri, tanpa pencitraan? Jika kamu terlalu lama memakai topeng, kamu akan lupa bagaimana rasanya jujur. Dan kamu mulai merasa, orang mencintai versimu yang palsu, jadi mungkin, versi aslimu tidak layak dicintai. Itu salah besar. Tapi begitulah cara kekosongan bekerja. Ia mengubah persepsi, bukan kenyataan. Topeng memang menyelamatkan kita dari rasa malu sesaat. Tapi itu bukan jalan menuju kedamaian. Tapi bukti bahwa kamu mulai pulih. Karena kekuatan sejati bukan ditampilkan, tapi dirasakan. Dalam diam. Jika hari ini kamu merasa lelah karena harus selalu terlihat hebat, mungkin kamu sedang terlalu sering memakai topeng. Cobalah lepas. Lihat ke dalam. Karena siapa tahu, di balik topeng, kamu tidak kosong. Kamu hanya belum sempat melihat. Ego yang lapar, tapi tak pernah kenyang. Bayangkan sebuah perut yang tidak pernah bisa terisi. Seberapa banyak makanan yang kau berikan padanya, ia tetap meminta lebih. Seberapa banyak pujian, perhatian, pengakuan yang kau suguhkan, ia tetap merasa kurang. Itulah ego dalam diri manusia, terutama ego dari pribadi narsistik. Ego itu lapar. Tapi bukan lapar karena kekurangan. Ia lapar karena ketergantungan. Dan itulah masalahnya. Ego tidak tahu kapan harus berhenti. Ia tidak pernah tahu rasa cukup. Karena rasa cukup bukan makanan untuk ego. Rasa cukup adalah racun bagi ego. Ego hidup dari kekurangan yang dibayangkan. Ia selalu butuh alasan untuk merasa istimewa, untuk merasa lebih tinggi, untuk merasa dilihat. Kepribadian narsistik bukan hanya tentang merasa lebih baik dari orang lain. Ia adalah bentuk ekstrim dari ketidakterimaan terhadap kenyataan bahwa kita biasa saja. Dan karena kenyataan itu terasa menyakitkan bagi ego yang lemah, ia membangun dunia sendiri. Dunia yang penuh cermin. Dunia yang memantulkan dirinya terus-menerus. Tapi bayangkan hidup di dalam ruang yang hanya ada dirimu dan bayanganmu. Lama-lama kau akan kelelahan. Bukan karena orang lain menyakitimu, tapi karena kau terus memaksa diri untuk menjadi lebih dari manusia biasa. Filsafat mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan soal menjadi yang paling bercahaya, tapi soal merasa damai dengan apa adanya. Namun ego yang lapar tidak akan pernah puas dengan cukup. Ia ingin lebih. Selalu lebih. Dan inilah yang membuatnya tidak pernah benar-benar bahagia. Ada orang yang setiap harinya merasa tidak berarti jika tak ada yang memujinya. Ada orang yang setiap tindakannya diukur dari seberapa banyak orang yang menyadarinya. Bahkan dalam kebaikan, dalam kemurahan hati pun, ia menyelipkan harapan diam-diam. Semoga orang tahu, semoga orang kagum. Dan yang lebih menyakitkan lagi, semua itu terasa wajar. Karena dunia sekarang mendukung itu. Budaya hari ini mengajarkan, kalau tak terlihat, kau tak dianggap. Maka ego pun jadi tuan. Ia menentukan apa yang harus dipakai, dikatakan, ditampilkan, bukan karena itu jujur, tapi karena itu disukai. Filsafat Stoik menegur kita dengan halus, namun keras. Kamu tidak akan pernah bahagia jika terus mencari kebahagiaan dari pendapat orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari ketenangan, bukan dari kekaguman. Dan inilah ujian sesungguhnya. Bisakah kamu merasa cukup saat tak ada yang menyorotmu? Bisakah kamu merasa berharga saat tak ada yang bertepuk tangan? Ego akan berkata, tidak. Tapi jiwamu yang lebih dalam akan tahu jawabannya. Mereka yang mampu mengalahkan ego bukanlah mereka yang membenci diri sendiri. Tapi mereka yang belajar mencintai dirinya, bahkan saat dunia tak memberi sorotan. Mereka tahu bahwa kebesaran sejati tidak butuh panggung, bahwa kebaikan tidak harus viral, bahwa ketulusan tidak perlu dipuji. Dan mereka tahu, kenyang yang sejati bukan datang dari luar,
tapi dari dalam. Dari menerima bahwa menjadi manusia biasa, bukan kutukan, tapi anugerah. Karena saat kita berhenti memberi makan ego, kita mulai memberi makan jiwa. Luka di balik keinginan dianggap hebat. Seringkali, keinginan untuk dianggap hebat bukan berasal dari kekuatan, tapi dari luka. Keinginan itu tumbuh bukan dari kelimpahan batin, tapi dari kekosongan yang tak tertangani. Dan di sanalah akar dari banyak kepribadian narsistik. Luka yang tak pernah sembuh, hanya ditutup rapat-rapat oleh prestasi, pujian, dan pengakuan. Mereka yang terobsesi untuk terlihat paling cemerlang, kadang adalah mereka yang pernah merasa paling tak berarti. Yang hari ini selalu ingin bicara lantang, mungkin dulu pernah dibungkam terlalu lama. Yang kini haus sanjungan, bisa jadi pernah dilupakan. Yang ingin dianggap sempurna, mungkin pernah dihina karena ketidaksempurnaan yang begitu menyakitkan. Lalu ia tumbuh, bukan untuk sembuh, tapi untuk menutupi. Bukan untuk menerima diri, tapi untuk melarikan diri dari versi lamanya. Ia menciptakan Citra, bukan karena ia mencintai dirinya, tapi karena ia membenci dirinya yang dulu. Namun seperti tubuh yang luka, jiwa pun bisa infeksi. Dan luka batin yang tak pernah diakui, akan mengubah seseorang jadi pengejar ilusi. Ia akan mengejar cinta, bukan karena ingin mencintai, tapi karena ingin merasa berharga. Ia akan mengejar popularitas, bukan karena ingin memberi makna, tapi karena ingin melupakan bahwa dulu ia dianggap tak berarti. Dan inilah tragedi manusia modern. Kita terus melarikan diri dari luka dengan membangun menara kesuksesan. Tapi semakin tinggi menaranya, semakin dalam kesepiannya. Karena di puncak itu, tak ada yang benar-benar mengenal kita, selain luka itu sendiri. Filsafat eksistensial mengajarkan, kita bukan makhluk yang utuh sejak awal. Kita terbentuk, kita jatuh, kita luka. Dan itulah kehidupan. Kita bukan hanya akumulasi pencapaian, kita adalah kumpulan momen rapuh yang membentuk kesadaran. Jadi, daripada mengubur luka dengan pujian, mungkin lebih bijak untuk menatapnya. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya sedang kau kejar? Apakah pujian itu benar-benar membuatmu bahagia? Ataukah kau sedang membungkam suara kecil di dalam yang berkata, aku belum cukup? Keberanian sejati bukan saat kita mampu berdiri di atas panggung dan menerima tepuk tangan. Tapi saat kita berani duduk sendirian dan berdamai dengan masa lalu. Kita tidak harus jadi hebat untuk berharga. Kita tidak perlu jadi sempurna untuk dicintai. Kita hanya perlu jujur, bahwa kita pernah terluka, dan itu tidak apa-apa. Saat kita mengakui luka itu, kita membuka ruang untuk penyembuhan. Bukan dengan pujian, bukan dengan pengakuan, tapi dengan penerimaan. Karena kadang, yang paling kita butuhkan bukan pengagum, tapi pelukan batin yang berkata, aku cukup, bahkan dalam ketidaksempurnaku. Mencintai diri, bukan mencintai citra diri. Ada dua jenis cinta terhadap diri. Yang pertama adalah cinta yang menumbuhkan. Yang kedua adalah cinta yang menipu. Cinta yang menumbuhkan adalah saat kita bisa memandang diri sendiri dengan jujur, menerima kekurangan, dan merawat batin kita dengan lembut. Sedangkan cinta yang menipu adalah saat kita mencintai citra yang kita ciptakan sendiri, dan menjadi budak dari topeng yang kita kenakan. Disinilah letak jebakan kepribadian narsistik. Mereka tidak benar-benar mencintai diri. Mereka mencintai bayangan diri, citra diri. Dan citra bukanlah realita. Citra adalah gambaran, bukan keberadaan. Ia hidup dari sorotan mata orang lain, bukan dari kesadaran diri. Ia berubah-ubah tergantung tren, opini, dan validasi sosial. Sementara diri yang sejati tetap consistent. Dalam diam, mereka yang mencintai citra diri akan terus bertanya, orang lain melihatku bagaimana? Sedangkan mereka yang mencintai diri akan bertanya, aku merasa apa hari ini? Perbedaannya sangat halus, tapi dampaknya sangat besar. Cinta terhadap citra diri membuat kita lelah. Karena kita harus terus tampil kuat meski sedang rapuh. Kita harus terus terlihat bahagia meski sedang hampa. Kita harus terus berpura-pura utuh meski sedang runtuh. Sementara cinta terhadap diri sendiri membuat kita tenang. Karena kita tahu bahwa kita berharga, bahkan ketika tak sempurna. Kita tahu bahwa kita pantas dicintai, bahkan saat tak ada yang memuji. Filsafat mengajak kita untuk mencintai diri, bukan memuja bayangan. Socrates pernah berkata, kenali dirimu, bukan kenali citramu. Karena jika kita hanya hidup untuk mempertahankan citra, maka kita akan terus bergantung. Bergantung pada pujian. Bergantung pada jumlah penonton. Bergantung pada orang luar untuk mengatakan bahwa kita berarti.
Dan ketergantungan itu adalah bentuk perbudakan yang halus. Perbudakan terhadap persepsi. Sedangkan mencintai diri sendiri adalah bentuk pembebasan. Itulah mengapa orang-orang yang benar-benar mencintai dirinya biasanya tampak sederhana, tidak berlebihan, tidak mengejar perhatian, tidak sibuk membandingkan. Karena mereka tidak hidup dari reaksi orang lain. Mereka hidup dari keutuhan batin yang mereka bangun sendiri. Mereka bisa menangis tanpa merasa lemah. Mereka bisa gagal tanpa merasa hancur. Mereka bisa sendiri tanpa merasa sepi. Karena cinta terhadap diri adalah rumah. Sementara cinta terhadap citra hanyalah panggung. Dan pada akhirnya, panggung akan sepi. Lampu akan padam. Penonton akan pergi. Tinggal dirimu sendiri dalam gelap yang sunyi. Saat itulah, kamu akan tahu apakah kamu benar-benar mencintai diri sendiri atau hanya jatuh cinta pada bayangan yang kau bangun dengan susah payah. Dunia yang terlalu bising dan seni kembali ke dalam. Kita hidup di zaman yang sangat bising. Bukan hanya bising oleh suara, tapi juga oleh keinginan. Keinginan untuk diakui, untuk dilihat, untuk didengar. Semua orang bicara, semua orang tampil. Semua ingin jadi pusat perhatian. Tapi siapa yang benar-benar mendengarkan? Di tengah keramaian ini, banyak jiwa yang kehilangan arah. Mereka merasa harus bersaing, harus menunjukkan sesuatu, harus jadi seseorang. Karena kalau tidak, mereka takut dianggap bukan siapa-siapa. Inilah penyakit zaman modern. Kita takut menjadi tenang. Kita takut menjadi biasa. Kita takut tidak ada yang memperhatikan. Dan disinilah narsisme tumbuh subur. Karena dunia yang bising menciptakan kebutuhan untuk menonjol. Dan kebutuhan untuk menonjol membuat kita kehilangan akar. Filsafat justru mengajak kita untuk berbalik arah. Bukan menuju luar, tapi ke dalam. Bukan mencari sorotan, tapi mencari kejujuran. Stukisme mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari ketenangan batin, bukan dari sorak-sorai dunia. Bahwa nilai seseorang tidak bergantung pada jumlah pengikut, likes, atau validasi sosial. Nilai seseorang datang dari bagaimana ia menjalani hidupnya. Dalam diam, dalam kesadaran, dalam kebajikan. Tapi untuk kembali ke dalam, kita harus belajar diam. Dan itu tidak mudah di dunia yang terus meneriakan. Lihat aku, dengar aku, kagumi aku. Maka, seni tertinggi hari ini, bukan lagi berbicara paling keras, tapi mampu mendengarkan diri sendiri. Seni tertinggi hari ini, bukan jadi viral, tapi jadi damai. Seni tertinggi hari ini bukan punya ribuan penonton, tapi punya kesadaran penuh atas satu momen yang utuh. Ketenangan adalah bentuk pemberontakan dalam budaya yang mengagungkan kebisingan. Kesederhanaan adalah revolusi dalam dunia yang menyembah kemewahan. Dan keheningan adalah pintu masuk menuju kedalaman. Karena dalam keheningan itulah, kamu akan bertemu dirimu yang sebenarnya. Bukan dirimu yang kau desain untuk dilihat orang, tapi dirimu yang telanjang, jujur, apa adanya. Dan di sana, kamu mungkin akan menangis. Karena kamu sadar, selama ini kamu sibuk menjadi seseorang, dan lupa menjadi diri sendiri. Tapi jangan takut. Itu bukan kelemahan. Itu adalah awal dari kebebasan. Ketika dunia terlalu bising, maka yang bijak adalah mereka yang berani menepi. Berdiam, menyepi, mendengarkan, merenung. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu, keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah ruang, di mana hal-hal paling penting dalam hidup bisa tumbuh. Kejujuran, pemahaman, kedewasaan. Dan itulah seni kembali ke dalam. Seni menjadi manusia, bukan di atas panggung, tapi dalam perenungan. Menghadapi pribadi narsistik dengan empati, tapi tegas. Tidak mudah hidup berdampingan dengan pribadi narsistik. Mereka bisa menawan, memesona, dan meyakinkan di awal. Tapi seiring waktu, kelelahan akan datang. Karena hubungan dengan mereka bukan relasi dua manusia yang setara, tapi satu pusat dan satu penonton. Satu panggung, dan satu pemirsa yang dituntut terus bertepuk tangan. Dan jika kamu berhenti bertepuk tangan, mereka bisa marah. Jika kamu tak memuji, mereka menganggapmu iri. Jika kamu memberi batasan, mereka menyebutmu egois. Padahal, kamu hanya ingin diperlakukan setara. Lalu bagaimana caranya menghadapi mereka? Jawabannya bukan dengan benci, bukan juga dengan tunduk. Tapi dengan empati, yang dibingkai dengan ketegasan. Karena jika hanya empati tanpa batas, kamu akan dikuras habis. Dan jika hanya ketegasan tanpa pengertian, kamu akan berubah menjadi orang yang sama buruknya.
Kita harus memahami bahwa di balik keangkuhan, pribadi narsistik adalah jiwa yang sangat rapuh. Bukan monster, tapi manusia yang membangun benteng karena pernah merasa kecil. Bukan penjahat, tapi korban dari luka yang tidak pernah disembuhkan. Tapi pemahaman tidak berarti kamu harus menyelamatkan mereka. Kamu tidak bisa menyembuhkan seseorang yang menolak melihat lukanya. Kamu tidak wajib menjadi cermin yang selalu memantulkan gambaran indah mereka. Kamu tidak harus ikut dalam permainan mereka hanya karena kamu peduli. Filsafat mengajarkan bahwa empati tanpa batas bukanlah kasih, tapi kebodohan. Dan ketegasan tanpa kasih bukanlah keberanian, tapi kekerasan. Keseimbangan itulah yang dibutuhkan. Kamu bisa tetap lembut, tapi tidak bisa dibodohi. Katakan pada dirimu, aku bisa memahami kenapa dia seperti itu. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku hancur demi memahaminya. Itulah bentuk cinta yang dewasa, cinta yang tetap menjaga harga diri. Itulah kebaikan yang sehat, kebaikan yang tahu kapan harus berkata, cukup. Dan jika kamu harus menjauh, bukan berarti kamu jahat. Menjauh bisa menjadi bentuk tertinggi dari perlindungan diri. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu bahwa cinta pun harus punya pagar. Kadang, yang paling menyakitkan bukan berada di dekat orang narsistik, tapi merasa kamu tidak punya hak untuk pergi. Tapi kamu punya hak. Kamu punya hak untuk damai. Kamu punya hak untuk didengar. Kamu punya hak untuk dicintai. Bukan karena kamu terus memuja, tapi karena kamu juga manusia yang berhak dihargai. Dan jika suatu hari mereka sadar, mungkin saat mereka kehilangan sorotan dan merasa sepi, kebaikanmu yang tegas akan jadi satu-satunya jejak kejujuran yang mereka ingat. Kita semua pernah narsistik, tapi kita bisa belajar. Sebelum kita menghakimi, mari kita bercermin. Karena sejujurnya, kita semua pernah menjadi narsistik, dalam bentuk-bentuk kecil yang tak selalu kita sadari. Kita pernah ingin dipuji, lebih dari ingin berkembang. Pernah menampilkan versi terbaik, bukan karena jujur, tapi karena takut ditolak. Pernah membandingkan, menyombongkan, menuntut pengakuan. Karena dalam diam, kita merasa belum cukup. Jadi, sebelum menuding seseorang narsistik, mari bertanya, apakah aku pernah merasa kosong jika tidak diakui? Apakah aku juga pernah membentuk citra yang berbeda dari siapa aku sebenarnya? Jika ya, selamat datang. Kamu manusia. Dan itu tidak membuatmu buruk. Itu membuatmu punya kesempatan untuk belajar. Filsafat tidak pernah menuntut kita untuk sempurna. Filsafat hanya mengajak kita jujur dan bertumbuh. Mengakui bahwa dalam diri kita ada ego. Tapi kita juga punya akal, kesadaran, dan kemampuan untuk melampaui ego itu. Kita bisa belajar untuk tidak lagi hidup dari validasi. Kita bisa belajar mencintai diri tanpa perlu dianggap lebih dari orang lain. Kita bisa belajar bahwa diam tidak berarti kalah, dan menjadi biasa bukan berarti gagal. Karena yang paling berbahaya bukanlah ego yang muncul, tetapi ego yang tak pernah kita sadari, yang tumbuh liar, lalu perlahan mengambil alih keputusan kita, arah hidup kita, bahkan hubungan kita. Jalan untuk keluar dari perangkap narsisme bukanlah dengan menyiksa diri, tapi dengan menyadari, aku cukup. Aku tidak harus disorot untuk merasa berarti. Aku tidak perlu disukai semua orang untuk merasa layak hidup. Aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri. Dan itu adalah awal dari kebebasan. Karena orang yang paling kuat, bukanlah yang paling bersinar, tapi yang paling berani menatap dirinya dalam kejujuran. Yang tidak takut menjadi biasa. Yang tidak takut kehilangan sorotan. Karena ia tahu, cahaya sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Akir kata. Terima kasih telah menyelaminarazi ini hingga akhir. Semoga kata demi kata ini bukan hanya menjadi informasi, tapi menjadi cermin. Cermin yang tidak hanya memantulkan, tapi juga mengundang kita untuk memperbaiki. Jika kamu sedang merasa lelah karena harus terus tampil hebat, ingatlah, kamu tetap berharga, bahkan saat kamu berhenti menjadi luar biasa. Dan kalaupun kamu pernah jatuh dalam perangkap narsisme, kamu bisa bangkit, bukan sebagai sosok yang lebih dipuja, tapi sebagai manusia yang lebih utuh. Karena dalam keheningan, dalam kejujuran, dan dalam